Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan sebuah kitab, yaitu Kitabul Kabair. Kitab yang membahas dosa-dosa besar karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, dengan penjelasan dari buku Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lewat kita sudah memasuki bab kedua atau dosa besar yang kedua, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan oleh syariat. Kita sudah membaca dalil-dalil dari Al-Quran. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan dalil-dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa membunuh itu adalah dosa besar adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 hal yang mubiqat. Mubiqat itu muhlikat, yang membinasakan. Kenapa disebut membinasakan? Karena bisa mengantarkan pelakunya ke dalam neraka. Karena bisa berdampak buruk, baik dunia ataupun akhirat. Makanya disebut membinasakan. Nah, apa saja 7 dosa besar tersebut? Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mahunna, wahai Rasulullah, apa saja dosa besar itu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama, asyirku billah. Berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah dalam ibadah. Kemudian yang kedua, wasihru, melakukan perbuatan sihir. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq. Dia membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar. Artinya dia membunuh jiwa yang tidak dibenarkan oleh syariat. Karena ada membunuh jiwa yang dibolehkan oleh syariat. Misalnya hukuman qisas, hukuman had, membunuh dengan sengaja, sudah kita bahas itu, qisasnya adalah, hukuman hadnya adalah membunuh balik, boleh ini. Kemudian yang berikutnya, wa aklur riba, makan harta riba. Ini dosa besar, makan harta riba. Kemudian yang berikutnya, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Seseorang itu diamanahi untuk mengelola harta anak yatim, tapi dia makan sendiri, tidak disalurkan untuk anak yatim tersebut. Maka hati-hati, bagi mereka yang mengelola harta anak yatim, maka tidak boleh disalurkan kecuali untuk kepentingan dari anak yatim tersebut. Buka donasi tapi uangnya untuk pribadi. Kemudian berikutnya, watawalla yaumaz zahfi. Dia lari dari medan pertempuran. Lari karena takut, bukan karena mengatur strategi. Kemudian yang berikutnya, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Dia menuduh wanita yang beriman, yang baik-baik, yang menjaga kehormatannya dengan tuduhan zina. Maka ini adalah di antara 7 dosa besar yang membinasakan. Nah, di antara 7 dosa ini ada yang disebut dengan membunuh jiwa yang diharamkan oleh syariat. Maka inilah yang menjadi pembahasan dari hadis ini, yang menjadi syahid, yang menjadi dalil bahwa larangan tersebut berkaitan dengan membunuh, yaitu termasuk dosa besar. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi SAW di sini menggunakan diksi atau pilihan kata ijtanibu, jauhilah. Dan Nabi tidak menggunakan kata-kata tinggalkanlah. Kenapa? Karena diksi jauhilah itu lebih mendalam, maknanya lebih ablak, lebih sampai ke hati, maknanya itu lebih mendalam. Kenapa? Karena boleh jadi ada orang yang dia kalau diperintahkan untuk meninggalkan, tapi dia bisa meninggalkan, tapi tidak jauh-jauh,
Misalnya, ya, tinggalkan minum khamr. Ya, saya bisa meninggalkan minum khamr, tapi dia tidak bisa jauh-jauh dari lingkungan orang-orang yang minum khamr. Ya. Maka perintahnya adalah meninggalkan, menjauhi. Artinya kalau menjauhi itu apa? Meninggalkan plus apa? Dia tidak dekat-dekat. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata-kata ijtanibu, ya, jauhilah. Ya. Maka dekat pun saja tidak boleh, ya. Mau dekat saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan proteksi, memberikan perlindungan agar tidak, ya, melakukannya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan dekati zina. Ya, Allah tidak mengatakan jangan lakukan zina, tapi jangan dekati zina. Artinya apa? Dekat saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan. Ya, jadi dekat-dekat dengan zina saja tidak boleh, apalagi melakukan. Dan ini adalah di antara bentuk doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan kata-kata ijtanibu, jauhilah. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu, Rabbi ja'al hadzal balada aminan." Ya. Dan ketika Ibrahim itu berdoa, "Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman," yaitu kota Mekah. Ya. "Wajnubni wa bani an na'budal asnam." Dan jauhilah. Nah, di sini kata-kata wajnubni. Jauhilah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala, menyembah patung. Ya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau berdoa dengan kata-kata, dengan redaksi wajnubni, jauhilah aku dan anak keturunanku. Ya. Jadi beliau menggunakan diksi ijtanibu, jauhilah. Artinya apa? Jangan sampai Nabi Ibrahim dan anak keturunannya itu dekat-dekat dengan penyembahan berhala. Ya, artinya tinggal dekat-dekat dengan, ya, hal-hal yang berbau berhala itu dijauhi. Ya, maka, ya, inilah pilihan kata yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ibrahim ayat 35. Ya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Nah, di sini penulis, ya, Imam Dahabi rahimahullah taala, beliau mengutip hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Ya, artinya tadi 7 perkara tersebut itu bisa mengantarkan seseorang. Di antaranya tadi membunuh jiwa. Ya, maka membinasakan di sini boleh jadi binasa dunia atau binasa akhirat. Ya, maka membunuh orang ini menyebabkan kebinasaan. Ya, contoh kebinasaan dunia ketika seseorang itu membunuh, ya, nyawa seseorang, kemudian timbullah balas dendam, kemudian tidak terima, ya, dibunuh balik lagi. Artinya ini membinasakan dunianya dan juga membinasakan akhiratnya. Ini termasuk dosa besar. Jadi terancam, ya, masuk ke dalam neraka. Ya, maka ini adalah, ya, 7 dosa besar yang membinasakan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut 7, bilangan 7 di sini bukan berarti dosa besar itu cuma 7 saja. Ya, dosa besar bukan berarti cuma 7 saja. Ya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 7 dosa ini secara khusus untuk menyebutkan bahwa 7 dosa ini merupakan di antara dosa-dosa yang paling besar. Ya, di antara dosa besar yang paling besar, nah ini 7 ini termasuk. Ya. Atau boleh jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 7 dosa ini secara khusus karena ada kebutuhan. Ada kebutuhan. Contohnya, ketika ada seseorang yang minta nasihat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat, la takdob. Ya. Padahal boleh jadi ada nasihat yang lain. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih kata-kata apa? La takdob. Kenapa? Boleh jadi ada kebutuhan khusus bagi orang ini. Boleh jadi orang ini mudah marah. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat khusus untuk orang ini, la takdob walakal jannah. Ya, jangan marah. Ya, jangan mudah tersulut emosi, bagimu surga. Jadi ada kebutuhan khusus. Maka penyebutan 7 ini tidaklah membatasi. Sebagaimana hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
Idza mata'al insanu in qata anhu amaluhu illa min salasatin. Jika seorang itu meninggal dunia, maka terputuslah kesempatan beramal kecuali 3. Apakah ya yang kita kenal dengan pahala jariah cuma 3? Tidak. Di hadis yang lain juga Nabi SAW menyebutkan ada amal-amal jariah yang lainnya, misalnya menanam pohon, ya, membuat sumur, ya. Jadi 7 di sini tidaklah membatasi, ya. Kalau dosa besar itu cuma 7 saja, ya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, Imam Az-Zahabi membawakan hadis ini ya dalam rangka menjelaskan bahayanya dosa membunuh, jiwa yang tidak dibenarkan, jiwa yang diharamkan oleh syariat, ya. Bahkan pada hadis ini membunuh orang lain disebutkan ya oleh Nabi SAW setelah dosa syirik dan sihir. Ya. Artinya Nabi SAW menggandengkan dengan dosa besar yang besar yaitu syirik. Ya. Oleh karena Imam Syafi'i rahimahullah taala ya beliau mengatakan akbarul kabair ba'da syirki al-qatlu. Dosa besar yang paling besar setelah kesyirikan itu adalah membunuh. Ya, dosa dari membunuh. Ya. Maka dosa besar itu banyak. Ya, maka ada tingkatan-tingkatannya. Dan di antara dosa besar yang paling besar itu adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh syariat. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian hadis yang kedua yang beliau bawakan, ya, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi SAW ditanya oleh seseorang, ya, ayu dzambi a'dhamu, dosa apa yang paling besar? Jadi orang ini sudah to the point. Orang ini sudah to the point, ya, bertanya, dosa apa yang paling besar? Maka Nabi SAW menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah itu tandingan. Maksudnya tandingan dalam ibadah. Sedangkan Allah yang menciptakanmu. Artinya dosa kesyirikan. Yang pertama. Yang kedua, kemudian orang ini bertanya lagi, summa ayun. Ya, kemudian apa lagi? Nabi SAW menjawab, antaktula waladaka khosyata ayyatu ama ma'aka. Engkau membunuh anakmu. Ya. Maka ada kata-kata membunuh. Engkau membunuh anakmu karena khawatir jika dia ikut makan bersamamu. Ya, engkau membunuh anak. Ya, karena khawatir ikut makan bersamamu. Kemudian orang ini bertanya, summa ayyu. Kemudian apalagi Nabi SAW menjawab, antuzania halilata jarika. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, penjelasan dari hadis ini, ya. Ketika Nabi SAW ditanya tentang dosa besar, apa yang paling besar? Maka Nabi SAW menjawab dengan pertama, yaitu dosa kesyirikan. Engkau menjadikan tandingan sekutu bagi Allah dalam ibadah, padahal Allah lah yang menciptakanmu. Maka ini jawaban yang masuk akal. Ya. Ketika seseorang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang berhak untuk disembah siapa? Yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibarat kita ya menciptakan suatu barang, ya, maka kitalah yang paling berhak untuk barang tersebut. Paling berhak untuk barang tersebut, ya. Maka ya Allah Subhanahu wa taala ya itu satu-satunya yang berhak kita ibadahi. Maka dari itu Nabi SAW menyebutkan dosa besar yang paling besar yang pertama adalah kesyirikan. Ya, engkau itu ya menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sesuatu ya tandingan dalam ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah lah yang menciptakanmu. Maka Nabi SAW menyebutkan dosa sekaligus ya konsekuensi dari logis, ya konsekuensi logisnya. Ya Allah yang menciptakan kita, maka kitalah yang harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang paling berhak disembah. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam kitab ini disebutkan, jika ada yang bersama Allah dalam menciptakan kita, maka ia juga berhak disembah. Ada tidak? Tidak ada, ya kan?
Jika ada yang bersama Allah dalam menciptakan langit dan bumi, maka berhak disembah. Ada tidak? Tidak ada. Jika ada yang ikut bersama Allah dalam mengatur alam semesta, maka dia berhak disembah. Ada tidak? Tidak. Atau jika ada yang bisa memasukkan kita ke surga dengan memberi syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak disembah. Ada tidak? Tidak. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 22 sampai 23. Maka ayat ini adalah ayat yang membantah ya orang-orang musyrik. Ya. Ini argumentasi, bantahan telak bagi orang-orang yang menjadikan Allah sebagai tandingan. Dia menjadikan Allah sebagai tandingan ibadah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah." Katakanlah, serulah ya mereka yang kalian anggap itu sebagai ya tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Ya. Yang mereka yang diseru itu tidak punya kepemilikan baik di langit ataupun di bumi meskipun seberat dzarrah. Ya, seberat dzarrah. Dzarrah ini ya diistilahkan adalah sesuatu yang sangat kecil. Ya. Maka ulama berbeda pendapat definisi tentang dzarrah. Ada yang menyebutkan ya semut yang kecil, ada yang menyebutkan biji sawi, ada yang menyebutkan debu yang berterbangan. Intinya dzarrah ini menggambarkan sesuatu yang kecil. Ya. Kemudian Allah lanjutkan, wa ma lahum fiha min syirkin. Ya. Dan mereka itu tidak punya ya sekutu. Ya. Mereka itu tidak punya sekutu dalam penciptaan langit dan bumi. Ya. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan mereka juga tidak ya mereka tidak menjadi pembantu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah secara tegas bagi orang-orang yang masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka bagi mereka yang masih menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka pertama kali Allah bantah dengan kata-kata la yamlikuna mithqala dzarrah. Mereka tidak punya kepemilikan sedikit pun. Maksudnya apa? Maksudnya coba buktikan. Adakah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang punya kepemilikan selain Allah Subhanahu wa taala? Ya, misalnya ada orang yang dia punya kepemilikan suatu daerah dan Allah nggak punya itu. Ya, dia yang punya. Ada tidak? Tidak ada. Ya. Misalnya ada orang menganggap, pantai selatan itu punya Nyi Roro Kidul misalnya. Ini bantahan yang pertama. Ada tidak satu makhluk yang punya kepemilikan? Ya. Meskipun itu cuma sebesar darah saja, satu saja, kecil saja. Tidak ada. Kemudian turun lagi levelnya. Bantahan yang kedua, wa ma lahum fiha wa ma lahum fihi ma min syirkin. Dan ada tidak makhluk yang dia punya ya saham dari langit dan bumi, syirkin, sekutu. Punya bagian lah istilahnya. Yang namanya saham itu bagian, itu biasanya diberikan atau diminta. Ya. Ada tidak makhluk yang diberikan saham oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, nanti kamu mengatur bagian sini. Nanti kamu mengatur di bagian sini. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada tidak? Tidak ada. Ya. Allah memberikan bagian, tidak ada. Kemudian bantahan yang ketiga, turun levelnya lebih bawah lagi. Ya. Wa ma lahu minhum min dhahir. Ya. Dan tidak ada bagi Allah, ya mereka itu tidak membantu Allah. Ya. Kepemilikan nggak punya. Ya. Saham juga nggak punya, yang di bawahnya lagi bantu, ngerewang tok. Ya. Misalnya ada suatu daerah, ini kepemilikannya punya Allah nih. Ya. Sahamnya mutlak punya Allah, tapi Allah
minta tolong sama makhluk, tolong kamu urus ini. Anda tidak, nggak ada. Ya. Kemudian ini bantahan yang ketiga. Ya. Kemudian level yang di bawah lagi. Ya, yaitu lanjutan Saba ayat 23, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Dan tidak ya berguna syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang paling kecil nih memberikan syafaat, ya. Kepemilikan nggak punya, saham nggak punya, bantu juga enggak. Bisanya cuma apa? Syafaat. Misalnya, ya Allah, ini tolong nih. Nggak ada. Syafaat saja tidak ada kecuali apa? Yang Allah izinkan. Kecuali yang Allah izinkan. Kalau Allah nggak izinkan, nggak bisa. Maka sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa memberikan syafaat. Ya. Maka ya ini adalah bantahan telak bagi orang-orang yang masih menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Malah surat Saba ayat 22 ini menjadi bantahan telak, bantahan logis. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ya. Nah, ini yang pertama, penjelasan dari hadis ini. Ya, Nabi SAW ditanya dosa besar yang paling besar yaitu membunuh, yaitu menjadikan tandingan bagi Allah, yaitu dosa kesyirikan. Yang kedua, ya, engkau membunuh anakmu karena takut ikut makan bersamamu. Ya. Maka membunuh ini adalah dosa besar. Tapi Nabi SAW ada menyebutkan pembunuhan secara khusus, yaitu membunuh apa? Anak. Artinya apa? Artinya ya membunuh itu dosa besar, tapi kalau membunuh anak dosa besarnya lebih besar lagi. Membunuh orang lain dosa besar. Nah, membunuh anak sendiri dosanya lebih besar lagi. Ya. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW ya menyebutkan bahwa ya alasan seseorang itu membunuh anak karena takut ikut makan bersama kita. Maksudnya apa? Maksudnya di antara penjelasannya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam 2 ayat ya yang menyebutkan jangan engkau bunuh anakmu. Yang pertama dalam surat Al-An'am ayat 151. Pertama dalam surat Al-An'am ayat 151 Allah mengatakan la wala taqtulu auladakum min imlak. Janganlah engkau wahai orang tua itu membunuh anak-anak kalian min imlak. Ya. Karena kalian sudah miskin, karena kalian tuh miskin. Ya. Jangan kalian bunuh anakmu karena kalian tuh miskin. Ya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian orang tua dan mereka anak-anak kalian. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua surat Al-Isra ayat 31. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Jadi bedanya dengan ayat yang pertama apa? Ayat yang pertama itu sudah miskin. Ayat yang pertama itu sudah miskin. Sedangkan ayat yang kedua, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Khawatir miskin, dia belum miskin. Boleh jadi hidupnya berkecukupan, boleh jadi kaya. Tapi dia bunuh anak, ya. Janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Dan kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kalian wahai orang tua. Ya. Jadi ya ada sedikit perbedaan dari Al-An'am 151 dan Al-Isra 31. Kalau Al-An'am 151 itu disebutkan jangan kalian bunuh anak kalian karena kalian tuh miskin. Jadi memang sudah miskin. Ya, sudah miskin, kemudian loh kok istrinya hamil. Ya. Karena sudah miskin istrinya hamil, ya artinya apa? Wah, ini nggak bisa dikasih makan ini.
karena kita ini miskin. Yang kedua, janganlah kalian bunuh anak kalian karena khawatir miskin. Nah, aslinya dia belum miskin. Hidupnya berkecukupan, cukuplah. Kemudian punya anak, wah nanti kalau punya anak tambah beban lagi. Ya. Maka inilah yang dimaksud, ya. Kalian membunuh anak kalian karena takut makan bersama kalian. Akhirnya artinya apa? Ya, karena kemiskinan itu tadi. Yang pertama sudah miskin, kemudian yang kedua khawatir dengan jatuh miskin. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, dalam ayat 2 tadi ya, ada sedikit perbedaan. Ya. Kalau dalam Al-An'am 151 Allah katakan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kalau ayat Al-Isra 31, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Bedanya di mana tadi? Yang pertama tadi, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Yang kedua, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Bedanya ditukar tadi. Dibalik. Kalau Al-An'am 151, nahnu narzuqukum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian. Yang didahulukan kalian. Kalian itu siapa? Orang tua. Karena ayatnya, janganlah bunuh anak kalian karena miskin. Karena orang tuanya miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian, yaitu orang tua. Maka yang didahulukan siapa? Orang tuanya. Baru anaknya. Wa iyyahum. Karena memang sudah miskin nih orang tuanya. Sedangkan Al-Isra ayat 31, janganlah kalian membunuh anak kalian khawatir miskin. Nah, kalau orang tua khawatir miskin karena punya anak, sebab miskinnya karena siapa? Anak. Ya kan? Aslinya kan dia nggak miskin. Tiba-tiba punya anak. Nah, dia berpikir yang penyebab miskin ini siapa nanti? Anaknya ini. Makanya Allah katakan nahnu narzuquhum. Nah, yang didahulukan siapa? Anak. Wa iyyakum, baru kalian. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka. Anak-anak kalian. Baru kepada kalian, wahai orang tua. Ya. Maka di sini di antara bentuk indahnya firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalimat yang cuma ditukar saja, dibalik saja, itu ada maknanya ternyata. Ya. Yang satu, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Yang satu, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Cuma dibalik saja. Kum sama hum. Kum untuk kalian, hum untuk mereka. Ya. Nah, berkaitan dengan Al-An'am 151 tadi, janganlah kalian membunuh anak kalian karena kalian miskin. Maka Allah katakan, nahnu narzuqukum. Yang didulukan adalah orang tua. Boleh jadi apa? Boleh jadi dengan sebab anak, itu Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah. Jangan takut. Meskipun kalian miskin, jangan takut ya punya anak. Ya. Jangan takut kalau punya anak malah dibunuh. Karena punya anak ini nanti Allah akan berikan rezeki kepada kalian, sehingga kalian awal yang miskin, sehingga kalian ya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkecukupan. Ya. Karena anak-anak itu sudah ada jatah rezekinya. Ya. Percaya tidak? Anak-anak itu sudah ada jatah rezekinya. Ya. Coba kalau lebaran bawa anak sama nggak bawa anak. Kira-kira bapak ibunya dapat apa namanya? Salam tempel nggak? Enggak. Yang dapat siapa? Anaknya. Nanti duitnya buat siapa? Bapaknya. Ya kan? Ini bukti bahwa anak itu punya rezeki masing-masing. Jadi jangan takut. Insya Allah akan memberikan rezeki. Ya. Nah, membunuh anak ini ya termasuk tadi dosa besar yang paling besar. Karena ini membunuh ya bukan membunuh orang lain tapi anak sendiri. Maka dari itu Ibnu Hajar rahimahullah taala beliau mengatakan ya, karena membunuh orang lain tanpa hak meskipun merupakan dosa besar, tapi membunuh anak sendiri itu lebih keji lagi. Anak sendiri coba bayangkan. Ya, anak kandungnya, darah dagingnya tapi dibunuh. Ya. Maka ini dosanya lebih besar lagi.
Dan di antara kebiasaan orang-orang musyrik jahiliyah itu, mereka ya sudah kita bahas itu mereka membunuh anak mereka, ya, terutama anak perempuan, ya. Mereka membunuh anak-anak perempuan. Nah, di antara ya anggapan mereka kalau punya anak itu mengurangi jatah rizki, ya. Nah, sebab orang-orang musyrik ini membunuh anak, ya, salah satunya ini, ya, karena khawatir nanti jadi miskin. Jadi kalau ada orang yang ya tidak mau punya anak takut miskin, ya, maka dia punya karakter musyrikin jahiliyah. Sebab yang kedua ya karena mereka malu punya anak perempuan. Karena pada zaman dahulu ya sebagaimana sudah kita bahas itu mereka hidup berkabilah-kabilah. Ya, sering perang, butuhnya anak laki-laki, ya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, nah inilah penjelasan membunuh ya anakmu karena takut makan bersamamu. Ini dosa besar, yang paling besar. Kemudian yang ketiga, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Nah, ini sama. Berzina itu dosa besar. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dosa khusus. Itu berzina dengan apa? Istri tetangga. Maksudnya apa? Maksudnya ya tetangga itu punya hak yang besar. Ya, tetangga itu punya hak yang besar. Ketika disebutkan kebaikan, ya, kita diperintahkan untuk berbuat baik. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetanggamu. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintah khusus untuk memuliakan tetangga. Nah, begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan larangan khusus, yaitu larangan berzina dengan istri tetangga. Maka kalau berzina, ya, dengan istri tetangga dengan orang yang jauh sana, dosanya lebih besar yang mana? Istri tetangga. Kenapa? Karena tetangga haknya lebih besar. Ya, tetangga itu haknya lebih besar. Ya. Dan insyaallah penjelasannya ada di bab ke-12, yaitu dosa besar berkaitan dengan zina. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian Imam Zahabi rahimahullah taala beliau membawakan hadis yang ketiga, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfaihima." Jika ada dua orang muslim yang bertemu dan saling beradu pedang. Ada dua muslim bertemu saling adu pedang. Fal qatilu wal maktulu finnar. Dari dua orang ini yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Kemudian ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatilu." Wahai Rasulullah, ya kalau yang membunuh ya wajar masuk neraka. Fama balul maktul, kok bisa orang yang dibunuh masuk neraka? Padahal dia posisinya apa? Yang dibunuh, kok bisa masuk neraka? Nabi SAW menjawab, li'annahu kana harison ala qatli sahibihi. Karena dia punya haris. Haris itu semangat. Dia punya keinginan, semangat untuk membunuh apa? Saudaranya, temannya itu. Ya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, penjelasan dari hadis ini diantaranya yang pertama, Imam Dhahabi rahimahullah ta'ala membawakan hadis ini untuk menjelaskan bahayanya membunuh seorang muslim. Konsekuensinya tadi terancam masuk neraka. Ya. Jangankan yang membunuh, yang dibunuh tadi, kalau dia punya haris tadi, ya punya semangat untuk membunuh, loh kok dilalah dia yang dibunuh malah. Dia juga terancam masuk neraka. Ya. Meskipun dia posisi yang dibunuh. Karena dia punya haris tadi. Punya semangat untuk bunuh. Ya. Dua-duanya ini semangat punya bunuh. Lah kok yang terbunuh malah yang satunya. Dua-duanya masuk neraka. Ya. Kemudian penjelasan yang kedua. Ya. Haris semangat ini. Ya. Maka adalah bentuk keinginan. Keinginan dalam hati. Ya. Tekad yang kuat. Ya. Yang dalam bahasa Arab disebut alham. Ya, keinginan. Maka alham di sini keinginan, ya. Maka ada beberapa tingkatan, ya.
Baik itu ham keinginan untuk berbuat maksiat ataupun keinginan untuk berbuat kebaikan. Tingkatan yang pertama, jika ham di sini sekedar lintasan hati, khawatir. Ya. Khawatir itu bahasa Arab. Ya. Kalau dalam kita khawatir itu ya khawatir, ada rasa takut. Tapi khawatir itu kalau dalam bahasa Arab itu cuma lintasan hati, cuma terlintas saja. Ya. Ketika seseorang itu terlintas untuk melakukan kebaikan ataupun ingin melakukan keburukan, cuma lintasan hati saja, maka ini tidak dianggap dalam syariat. Tidak terhitung dosa, juga tidak terhitung melakukan kebaikan, cuma terlintas saja. Ya. Ya. Misalnya terlintas, ya, saya pengen sedekah, ya pengen doang, terlintas saja tiba-tiba. Atau terlintas melakukan keburukan, ya, maka cuma terlintas saja. Ya. Maka ini tidak terhitung mendapatkan dosa atau mendapatkan kebaikan. Sebagaimana perkataan Ibnul Mubarak, ya. Maka Sufyan ditanya, ya, Ibnul Mubarak mengatakan Sufyan itu ditanya tentang al-ham. Ya. Apakah ham ini dihukum terhitung dosa? Maka beliau mengatakan jika keinginan tersebut merupakan tekad ada haris tadi, maka itu baru dihukum. Ya. Artinya kalau cuma lintasan pikiran itu tidak, ya, termasuk, ya, hukuman. Ya. Jika seseorang itu cuma punya lintasan pikiran untuk melakukan kebaikan ataupun melakukan dosa, maka ini tidak dapat hukuman, tidak ada konsekuensinya. Abul Abbas Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, adapun keinginan yang tidak dicatat sebagai kebaikan ataupun dosa, jadi cuma ham tadi, keinginan, maka ini adalah khawatir, kata beliau, lintasan hati. Yang jiwa seseorang tidak mengukuhkannya, tidak mengazamkannya, meneguhkannya dalam hati, tidak menekatkannya, serta tidak disertai dengan niat yang kuat dan tekad. Ya, jadi cuma lintasan hati ini tidak tergolong dosa ataupun berbuat kebaikan. Kemudian tingkatan yang kedua adalah tekad, itu al-azm. Kalau yang pertama khawatir, lintasan hati. Yang kedua al-azmu. Dia ada tekad kuat. Ada tekad kuat. Nah, inilah yang dimaksud dengan hadis ini. Ya. Orang tadi yang dibunuh dia punya haris, semangat, tekad kuat. Maka kalau tekad kuat ini tercatat dia. Ya, tekad kuat untuk melakukan kebaikan, dia tercatat melakukan kebaikan. Nah, tekad kuat untuk melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, maka dia dicatat, ya, karena tekad kuat tersebut. Nah, dia dicatat melakukan dosa bukan karena perbuatan dosanya, tapi apa? Karena niatnya. Karena niatnya. Begitu juga seseorang itu tercatat, ya, melakukan amal soleh. Kenapa? Karena niatnya. Ya. Maka dalam itu, ya, dalam hadis Arba'in An-Nawawi, hadis ke-37, yaitu hadis tentang tadi, tekad niat ini. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diriwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa taala, hadis qudsi, ya. Beliau mengatakan innallaha katabal hasanati was sayyiat. Sesungguhnya Allah telah mencatat, ya, berbagai macam kebaikan dan berbagai macam keburukan. Summa bayyana dzalik, dan telah Allah jelaskan. Faman hamma. Nah, di sini ada kata-kata hamma. Barang siapa yang dia punya keinginan. Ham di sini maksudnya adalah tekad. Tingkatan kedua tadi, bukan khawatir tadi. Bukan cuma lintasan pikiran. Faman hamma bihasanatin. Barang siapa yang dia punya tekad kuat untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, tapi dia tidak jadi melakukannya, kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Maka dia, ya, dapat satu kebaikan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ham tadi. Ya. Wa in hamma biha fa'amilaha. Ya.
Barang siapa yang dia punya tekad kuat tadi dan dia lakukan, kalau yang pertama tadi tidak dilakukan, yang kedua dia lakukan. Ya, katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'mi'ati dhifin ila at'afin katsiratin. Maka dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan 10 hasanah, 10 kebaikan sampai 700 kali lipat sampai berlipat-lipat ganda. Jadi kalau seseorang itu punya tekad kuat untuk melakukan kebaikan, nggak jadi melakukannya, dapat satu pahala. Pahala apa? Pahala niat. Sedangkan kalau direalisasikan kebaikan tersebut, maka dia akan dapat 10 kali lipat minimal. Sampai 700 kali lipat, sampai berkali lipat. Ya. Nah sebaliknya, wa in hamma bisai'atin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang dia punya tekad kuat untuk melakukan kejelekan tapi tidak jadi dia lakukan, maka Allah akan catat di sisi Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayi'atan wahidatan. Tapi kalau dia sudah bertekad kuat dan dia lakukan, Allah hanya catat satu kejelekan saja. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ini penjelasan tentang ham tadi. Tekad. Jadi seseorang itu tercatat mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan niat tadi karena apa? Dia sudah ada tekad yang kuat. Ya. Begitu juga seseorang itu ketika dia punya keinginan untuk berbuat jelek, kemudian dia tidak jadi melakukannya. Ya. Tentunya dia tidak melakukannya karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak jadi melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat satu kebaikan secara sempurna. Dan ketika dia melakukan kejelekan tersebut yang dia tekadkan, dia cuma dapat satu kejelekan saja. Maka dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala punya kemurahan, dermawan. Allah Subhanahu wa taala murah, baik kepada hambanya. Kenapa? Ketika seseorang itu melakukan kebaikan, maka sistemnya itu deret lipat. Ya. Deret lipat itu tadi 10 tadi ya. 10. Ya. Kalau seorang hamba itu melakukan kebaikan, Allah catat dengan sistem deret lipat. Ya. Masih ingat deret lipat? Matematika ya. Sedangkan seseorang itu kalau melakukan kejelekan, Allah catat dengan sistem apa? Deret apa? Hitung. Ya. Deret hitung. 1, 1, ya kan? Itu kan deret hitung. Kalau deret lipat apa? 10 kelipatannya apa? 20, 30, 40 kelipatannya minimal apa? 10. Ya. Nah, ini adalah yang kedua. Ya. Insya Allah yang ketiga kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, intinya dalam hadis ini insya Allah kita akan selesaikan di pertemuan berikutnya Orang yang membunuh dengan yang dibunuh itu sama-sama masuk neraka. Yang dibunuh kok bisa masuk neraka? Karena ada tekad tadi. Demikian jemaah sekalian rahimakumullah, semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Shallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, silakan.